Selamat datang di Cooking Club Sekolah Pribadi Bandung bersama Ibu Yunia dan aku Ayesha. Kita akan memandu Cooking Club pada hari ini tentunya. Ya, betul. Oke, nah sekarang mungkin lebih enak kita panggil nama aja ya, panggilan gitu. Ayesha Ibu panggil Echa ya, dan Echa juga boleh panggil saya Bucan. Nah Echa, hari ini kita mau masak apa nih? Nah hari ini Bu, kita mau masak pasta carbonara. Jadi ala kelas kita ya. Iya, Jadi ini menu ini adalah mungkin sudah banyak ya, kalau kalian lihat di YouTube juga banyak. Kemudian kita akan coba present ya di sini, mencoba untuk membuat pasta carbonara ini yang mungkin salah satu alternatif makanan di saat udara sedang lembab dan juga hujan. Jangan terus makan mie instan ya atau mie rebus ya. Jadi ini adalah salah satu menu pilihan yang sehat. Betul nggak, Cak? Betul. Nah, untuk menu yang keduanya apa, Cak, kita? Kita bakal bikin minuman dalgona coffee. Nah, betul sekali. Jadi minuman ini mungkin menemani kalian yang mau begadang gitu, nugas gitu ya. Nah, ini bisa jadi alternatif seperti itu daripada mungkin pesen terus aplikasi ya. Bisa habis uangnya, jadi lebih baik bikin sendiri di rumah. Betul nggak? Apalagi sekarang lagi masa pandemi dan pasti gabut banget di rumah. Nah kita mau temenin kalian bikin dalgona dan carbonara pasta ini bareng-bareng. Ya, betul sekali. Dan bahan-bahannya juga sederhana ya, Echa ya. Boleh dipresentasikan mungkin bahan utamanya yang mana? Bahan pertama kita ada. Ya, ada pastanya tentunya ya. Dan pastanya ini terserah mau brand apa saja, mau merek apa saja boleh. Tapi memang di sini kita pilih pastanya yang pipih ya. Kemudian selain pasta ada apa lagi, Cak? Kita Ada bawang bombay, bawang putih, dan juga ini sebetulnya garnish aja nanti di akhir. Kemudian ada sosis. Kalau misalnya di rumahnya tidak ada sosis, bisa juga pakai daging cincang bisa, atau misalnya daging asap juga boleh seperti itu. Kemudian kita ada keju tentunya, keju parut. Kemudian ada juga di sini ada bumbu-bumbu ya. Ada minyak, kemudian ada lada, kemudian ada merica maksudnya, kemudian ada garam juga, ada sedikit mentega, dan tentu saja karena pasta carbonara kita pakai susu seperti itu. Baik, nanti mungkin yang kedua, untuk bahan yang kedua untuk minuman kita, bahannya apa aja nih? Kita ada susu, of course. Betul, ada susu, kemudian ada kopi ya. Iya, betul. Mereknya boleh apa saja karena memang kebetulan adanya ini ya, jadi kita pakai yang ini saja. Kemudian ada es batu, kemudian ada gelas juga disiapkan, dan ada air panas dan juga gula putih seperti itu. Baik, mungkin kita akan mulai untuk resep yang pertama, yaitu pasta carbonara dulu ya. Pertama-tama mungkin kita nyalakan api, kemudian nanti airnya dituangkan ke sini ya. Oke. Bismillah. Oke, apinya sudah. Boleh tuangkan airnya. Kemudian ya. Bu buka dulu pastanya ya. Pelan-pelan aja. Oke. Ya, baik. Semua aja ya, nggak apa-apa, karena pastanya juga mungkin banyak. Baik, setelah menuangkan air, mungkin harusnya kalau mau cepat airnya boleh pas panas ya, karena ini masih dingin airnya. Jadi kita sambil nunggu aja, nggak apa-apa. Kita masukkan dulu pastanya. Sebetulnya untuk pasta ini disesuaikan, jadi bisa misalnya kalian di rumah ada berapa orang, jadi bisa disesuaikan ya saya. Seperti itu. Kita mungkin semuanya aja insya Allah, atau disisakan ya. Secukupnya aja ya. Oke, kita tunggu sampai nanti matang pastanya. Sambil menunggu pastanya nanti sudah siap, kita iris-iris dulu ya. Untuk bahan-bahan selanjutnya kita ke bawang dulu aja kayaknya ya. Bawang putih dulu mungkin. Oke, kita geprek. Terus iris. Jumlahnya disesuaikan juga karena di sini ada 5 siung bawang putih, jadi insya Allah cukup ya. Oke. Kemudian terakhir
sisihkan dulu aja karena setelah ini kita akan mengiris atau memotong sosisnya ya. Ini nggak apa-apa, ini cukup juga ya. Ya, bisa aja, bisa. Boleh bebas. Ini irisannya boleh ya, boleh sesuka hati kalian. Mau besar-besar, mau kecil-kecil. Ini kebetulan Ibu sama Echa kompak nih. Oke. Sambil ngobrol boleh ya. Cak gimana Cak di rumah? Aduh, Selama pandemi gini. gabut banget di rumah. Gabut ya? Oke, makanya Ibu ajakin masak nih ya. Insya Allah lumayan karena rumahnya juga nggak begitu jauh dari sekolah. Oke, baik kita sisihkan dulu mungkin ya di sini untuk bawang yang sudah diiris sebentar. Ada Apa itu? Iya, oke. Jangan lupa nanti kita akan apa namanya panaskan yang juga bersama. Ya, sambil menunggu Echa mengiris bawang, Ibu juga sambil buka ini ya. Iya, namanya itu apa? Long side. Ya, itu terakhir. Oh, nggak apa-apa. Oke, kita iris-iris sosisnya. Kebetulan ini sosisnya juga kayaknya plastiknya bagus, jadi bisa langsung. Sekali lagi kalau tidak ada sosis, bisa pakai daging asap atau daging cincang ya. Tuh. Nah, kita sisihkan dulu ya. Supaya kita boleh bantu untuk lepas-lepas sosis lagi boleh. Ini boleh potong-potongnya boleh miring, boleh biasa aja ya, bebas. Itu kayaknya bisa langsung ya Cak, apa namanya ya. Karena kita juga harus ketahui ya, sosis itu banyak macam-macamnya. Ini juga tips untuk kalian. Sosis itu ada sosis sapi, sosis ayam, kemudian ada yang plastiknya itu memang harus dibuka, ada juga yang tidak harus dibuka karena memang sudah mungkin kualitasnya sudah bagus ya, seperti itu. Kemudian apa namanya? Tentu saja rasa sosisnya berbeda kalau disesuaikan dengan harganya ya, seperti itu. Nah, ini sambil menunggu pastanya mungkin Ibu akan cek dulu. Satu lagi sosisnya boleh. Ini dibalik ya karena wadahnya tidak terlalu besar. Ini kita sambil nunggu. Kalau kalian punya wadah yang lebih besar mungkin bisa pakai itu karena di sini memang adanya seperti ini jadi tidak masalah. Jadi memasak itu bukan karena tidak ada bahan-bahan atau tidak ada alat-alat. Jadi memasak itu adalah bisa disebut dengan kebutuhan sih kalau misalnya ibu ya Caya. Karena kalau di rumah nggak masak, apalagi lagi masih masa pandemi seperti ini, masa kita mau pesen terus gitu ya atau beli terus di luar juga kan kurang sehat, kurang bagus juga untuk dompet. Jadi harus masak kalau perempuan itu ya. Tapi laki-laki juga boleh ya mencoba masak sendiri di rumah. Apalagi ini menunya sangat sederhana sekali. Seperti itu. Oke. Aduh, aku turunin pedas banget gitu. Jangan. Oke ya. Baik. Kita sisihkan dulu. Kemudian ini masih menunggu pastanya. Jangan lupa pastanya dikasih garam sedikit ya Ca ya. Betul. Supaya ada gurih-gurihnya gitu ya. Tidak terlalu hambar gitu rasanya. Seperti itu. Dikit aja. Dikit aja, jangan banyak-banyak lagi deh. Karena ibu kebetulan suka asin. Oke ya, boleh. Oke nih Ca, ini udah mendidih ya. Kayaknya juga pastanya udah matang ya. Nih, kira-kira 10-15 menit ya untuk mematangkan pastanya. Jadi setelah matang ini, pastanya silakan untuk ditiriskan. Pakai saringan boleh ya, yang ada di rumah. Atau tinggal dibuang airnya juga boleh. Itu pilihan aja. Terus jangan lupa dikasih apa coba? Dikasih minyak ya. Kasih minyak. Jadi supaya si pastanya itu tidak lengket sampai nanti sambil kita menumis
si sausnya, saus carbonaranya ya. Seperti itu teman-teman, jadi bisa ya kita bisa praktikkan di rumah. Jangan lupa dimatikan dulu kompornya. Nah, setelah kita tadi meniriskan pastanya, kita mulai ke step yang kedua, yaitu kita akan menumis dan juga membuat saus pastanya ya. Betul. Kita nyalakan kompor dulu. Oke, kita ambil secukupnya untuk menteganya. Mungkin apinya jangan terlalu besar ya, Ca. Kalau tadi mungkin kalau untuk pasta yang tadi, supaya ingin cepat matang, apinya memang harus maksimal. Kita ambil dulu mungkin. Ini udah panas belum? Nah, ini harus panas juga supaya cepat. Jadi jangan terburu-buru juga untuk memasukkan margarin atau mentega, karena harus dipastikan juga wadah atau wajannya juga panas supaya bisa cepat prosesnya. Nah, kalaupun kalian tidak ada wajan yang tipis, bisa pakai panci juga gitu ya. Oke, kita masukkan mungkin ya, sudah panas. Eca boleh. Oke. Ya. Nah, yang pertama adalah masukkan mentega, bisa 2 sendok makan atau secukupnya. Kalau kurang nanti bisa ditambah, tapi yang pasti jangan kebanyakan, nanti juga tidak enak gitu ya. Nah, sambil menunggu menteganya cair, langkah yang pertama yaitu memasukkan bawang-bawang yang tadi sudah kita iris ya, seperti itu. Jangan lupa apinya kecil saja. Nah, ini udah ya. Ibu akan masukkan, coba boleh. Tidak apa-apa untuk bawang putih dan bawang bombaynya boleh digabung ya. Nah, ini juga sampai aromanya harum, kemudian juga berubah warna sedikit lebih kecoklatan. Nanti baru kita masukkan yang kedua, yaitu sosis ya, Ca ya. Baik. Wow, enak banget baunya ya. Nah, kalau biasanya pasta itu bumbunya kayak misalnya yang pedes-pedes. Nah, kali ini kita yang creamy ya, dengan susu seperti itu. Jadi ada kuah-kuahnya. Dan untuk nanti terakhir penyajiannya juga, pasta yang carbonara ini bisa dimasukkan pastanya lagi ke dalamnya atau boleh langsung disiram. Nanti kita lihat aja ya. Nah, oke, masih menumis, kita masukkan sosisnya ya. Semuanya aja. Oke, Ini enak banget wanginya. betul sekali. Karena ibu suka sosis, jadi toppingnya sosis ya. Kalau Eca sukanya pakai topping apa biasanya? Aku suka sosis juga. Sosis juga ya. Tuh, jadi kalian bisa pakai daging asap, pakai daging cincang juga boleh. Kalau mau banyak toppingnya lebih bagus ya, bisa lebih dari 1 juga boleh. Jadi ini adalah menu sehat, sederhana, insya Allah juga di rumah mungkin ada ya bahan-bahannya seperti itu. Tidak banyak minyak, seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah matang, sekarang step selanjutnya apa, Ca? Kita bakal tuangin susunya. Berapa kira-kira? Setengahnya dari Setengah ya, ini kita 1 liter, jadi mungkin 50 ml ya. 500 ml, maaf, 500 ml. Sip. Oke, sampai sosisnya betul-betul terlihat matang ya. Jadi kalau misalnya setengah matang kayaknya kurang enak nantinya. Warnanya di sini belum berubah soalnya. Kita tambahkan dulu bumbu-bumbu, tidak apa-apa, karena kalau menambahkan bumbu itu boleh di awal dan di akhir. Kalau misalnya kurang kan, tapi jangan banyak ya, jadi sedikit dulu, nanti kalau misalnya kurang bisa ditambahkan di akhir. Ini setengah sendok teh aja. Kemudian boleh kasih lada juga atau merica secukupnya. yang banyak bumbu. Oh, suka lada ya? Oke. Nih, ini boleh ladanya, boleh lada putih, boleh juga lada yang hitam. Pilihan yang ada di rumah aja. Ini kayaknya udah, baunya udah enak, terus juga sosisnya udah mulai matang. Baru kita coba masukkan susunya ya, 500 ml. Ini pasti creamy banget rasanya. Bismillah.
ini juga boleh sambil dibesarkan lagi apinya. Kemudian step selanjutnya adalah kalian masukkan kejunya ya, seperti itu. Kejunya, tapi ini masih menunggu dulu matang ya, atau misalnya ada sedikit buih-buih lah ya di susunya, baru nanti kita masukkan keju. Ini kayaknya udah step-step paling akhir. Jadi menurut Echa seru nggak masak? Seru dong, apalagi Seru kalau ya? sama Bucan. Oh jangan gitu. Jadi banyak sekali menu-menu di rumah yang bisa kalian aplikasikan tentu saja. Dan kalian juga tahu bahwa banyak sekarang menu-menu yang tidak hanya pasta seperti ini, ada kue ya yang mudah gitu, tanpa harus di mixer misalnya, tanpa harus di oven, itu juga banyak gitu ya. Jadi bisa dicoba, apalagi kalau kalian punya waktu luang di rumah ya Ca ya. Kalau Echa biasanya waktu luang seperti ini masak apa di rumah? Aku biasanya masak spaghetti sih. Spaghetti juga ya berarti. Tapi mungkin spagettinya bukan carbonara ya? Ya bukan. Oke, berarti ini pengalaman pertama Echa masak carbonara. Iya. Siap, mudah-mudahan nanti bisa dipraktikkan langsung di rumah ya Echa ya. Sama teman-teman di rumah juga sama. Praktikkan langsung di rumah untuk cooking club pada hari ini. Oke. Ini kayaknya udah mulai Ya. Terus tadi juga menteganya tuh keluar ya Echa ya. Menteganya tuh keluar dan menyatu dengan susunya. Jadi terlihatnya creamy, apalagi kalau ditambah keju. Nah, kejunya di sini boleh setengah. Kalau misalnya kalian punya keju yang quick melt atau yang itu ya, yang cepat meleleh juga boleh. Tapi kali ini kita memakai keju parut biasa. Jadi bisa langsung dimasukkan aja. Ini setengahnya tadi. Sambil diaduk ya, teman-teman. Ini hampir selesai. Tapi mungkin nanti mau dicoba dulu kali ya Ca ya. Takutnya nanti kurang sesuatu. pasti berhasil sih. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Karena kita masaknya dengan hati. Karena Ibu pernah nonton juga acara televisi tentang masak. Bahwa masak itu bukan karena kita, ya tentunya karena kita butuh, tapi masak itu salah satu bentuk dari seni juga. Jadi art gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak pakai seni, biasanya masakannya juga nggak enak hasilnya. Jadi ini adalah sebuah seni, harus pakai hati, ya kan. Masak itu jangan buru-buru. Ini boleh yang di pinggir-pinggir aja ada bawang. Nah, gitu. Oke, ini sudah mendidih ya. Kita kecilkan dulu. Blubuk-blubuk. Nah, oke. Nah, Echa, Ibu mau tanya, maunya si pastanya masuk ke sini atau kita yang tuangkan ke pastanya? Enaknya sih yang dituang. Oh gitu. Kayak lebih satisfying aja gitu. Oke, jadi ini pilihan ya. Kalian boleh menuangkan pastanya ke dalam sausnya atau sausnya yang di ke pastanya Ya, gitu. Jadi ini pilihan. Baik, kita akan masukkan pastanya ya. Nah, Ca, ini pasta yang tadi sudah kita tiriskan dan ini juga udah dimatikan ya tadi apinya. Kita tinggal masukkan aja ya teman-teman di sini pastanya. Tenang, hati-hati ya. Nah, oke. Mungkin bisa sambil diaduk ya, Ca. Wow, creamy banget ya. Ini perlu banyak tenaga untuk ngaduk ya sebenarnya. Betul, makanya kita ambil dulu suatu mungkin atau cukup dengan ini ya. Insya Allah. Boleh Ibu nyalakan sebentar aja karena mau tambah lagi bumbu ya. Sedikit aja, mau coba juga. Kayaknya udah cukup, Cak, nggak usah ditambah lagi. Udah creamy banget, cuman tinggal diaduk aja. Dan nanti kita tinggal plating ya. Sip. Kalau kalian punya peterselly di rumah juga bisa ya. Peterselly. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Seperti ini juga udah oke. Oke, ini menunya mungkin bisa buat 4-5 orang ya. Untuk 4-5 orang kita nanti sajikan dan nanti akan kita coba juga. Oke, ini untuk menu pasta carbonara ya, Cak. Nanti kita plating, kita matikan dulu apinya. Nah, ini udah matang nih pasta carbonaranya dan kita saatnya plating. Ibu mau tantang Echa buat plating nih. Waduh. Satu Echa yang plating dan satu Ibu yang plating. Silahkan. Sesuka hati Echa untuk platingnya.
Sebenarnya platingnya agak sepenting itu ya guys. Karena ujung-ujungnya juga pasti dimakan. Sorry kalau mau difoto dulu. Silahkan aja. Secukupnya aja nanti. Aku baru kali ini ditantang kayak gini jadi Iya grogi dong. banget guys. Gak apa-apa, tantangan. Sip. Boleh pakai ini. Nah, ini juga mau plating. Apa ya bu? Ibu nyontek ya? Enggak dong, ibu kan nunggu. Nah ini ya, ini ada plating ala Echa dan ala Buchan ya. Oke, sip. Kita kasih lihat dong Echa ke depan. Oh aku belum selesai. Aku mau grab some secret ingredient dulu. Oke. Tapi jangan bilang Buchan ya. Apa ya? Apa ya? Kira-kira dia mau ambil apa? Oh, tetap ya orang Indonesia. Jadi bolehlah ditambah saus juga boleh, teman-teman bagi yang suka yang pedas. Karena ini memang creamy banget. Jadi boleh. Oke, sip. Kita presentasi ya Echa. Ini punya Echa. Ini dia pasta carbonara ala kelas 11C. Selamat mencoba di rumah. Semoga percobaan kalian juga selesai ya dan juga bisa enak rasanya ya, Cak. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan minuman kita hari ini ya, yaitu apa? Dalgona Coffee. Jadi ini booming sekali ya saat pandemi karena orang-orang mungkin terinspirasi dari dari sosial media ya. Iya, setahu aku sih viral gitu. Iya, betul. Sampai ketersediaan kopinya pun sampai habis di mana-mana ya Cah ya. Padahal sebetulnya bisa pakai kopi apa saja, brand apa saja, bahkan boleh pakai coklat boleh gitu. Jadi kreativitas aja. Tapi kali ini kita akan coba dengan kopi ya. Nah, yang pertama mungkin kita akan coba tunjukkan bahannya. Iya, ya. Kemudian kita akan coba lakukan presentasinya. Silakan Cak, ada apa aja bahannya? Pertama-tama karena Dalgona Coffee, of course kita butuh kopi ya. Kemudian ada susu, ada gula putih juga ya secukupnya dan es batu dan juga air panas tentunya ya. Jangan lupa ada gelas juga. Nah, kita mulai mungkin yang pertama kita tuangkan dulu kopinya. Karena kita mau buat disesuaikan ya. Biasanya kalau ibu buat di rumah itu 1 sachet kopi itu bisa untuk 1 gelas gitu. Jadi kita mungkin akan buat lebih banyak ya supaya bisa berbagi-bagi betul. Ini kita pakai 4 sachet ya. Cukup ya. Kemudian nanti juga takarannya harus disesuaikan ya, karena kalau misalnya salah takaran juga bisa bahaya sih. Dan untuk membuat dalgona coffee itu sebetulnya tanpa harus dibuat buihnya sih, tanpa dibuat juga bisa. Jadi tinggal campur-campur aja juga bisa, rasanya sama aja gitu. Kalau di mixer atau dikocok itu jadinya mungkin lebih estetika aja sih ya, kayak gitu. Oke, ini kopinya sudah 4 sachet cukup. Kemudian kita tuangkan gulanya. Kita suka manis nggak? Iya, suka. Suka, berarti mungkin setengah aja ya, setengah teh, karena tadi 4 berarti setengah teh. Ini 4 kali. Oke, cukup ya. Nah, kemudian tuang juga di sini air panas. Air panasnya bisa disesuaikan, kalau mau pakai takaran bisa disesuaikan juga. Ini setengah teh, aduh. Ya, nggak apa-apa ya. Cukup kali ya, sekali lagi. Oke. Nah, setelah ini baru kita akan mixer, atau kalau misalnya di rumah punya yang lebih kecil, mixernya juga boleh. Kalau kalian yang gabut banget kan bisa kocok pakai ya atau garpu ya, manual, tapi lumayan agak lama nih kayaknya. Itu bakal makan.
boleh 3-3 aja kali ya, atau 4-4 boleh es batunya, biar lebih enak, biar dingin. Nah, aku lebih sedikit aja. Boleh, sesuaikan selera ya. Kalau mau banyak esnya boleh, kalau mau sedikit. Ini kalau di apa namanya, yang di demo-demo itu kalau misalnya digini tuh nggak tumpah. Nah ini berhasil ya. Jadi ini berhasil tidak tumpah ya. Oke, walaupun deg-degan ya Cak. Ini tuh kan nggak tumpah ya. Oke. Oke. Udah capek-capek, Siap. terus pas digituin jatuh kan kurang lucu. ya, Nah guys. betul, jadi ini dalgonanya udah cukup ya, kita tuangkan susunya secukupnya aja. Kalau yang suka susu boleh. Nah kalau yang dijual-jual kebanyakan esnya ya teman-teman dibanding susunya. Jadi lebih baik kita buat sendiri aja di rumah. Oke. Kita lagi yang ini, nanti baru kita kasih dalgona yang udah kita kocok tadi ya. Wow. 1 sendok, 2 sendok boleh. Karena kita mau bikin 4, jadi mungkin bisa 1 sendok lebih lah. Cukup ya. Oke, sedikit lagi. Nah, gitu. Jadi kalau memang kurang es batu boleh ditambah, kalau misalnya kurang susunya juga boleh ditambah, tapi ini udah cukup kayaknya ya. Oke, kita sudah selesai untuk minumannya. Jangan lupa pakai sedotan yang bukan dari plastik ya. Kita harus biasakan, karena kita udah biasa makan sendok pakai bahan stainless, masa sedotan nggak bisa. Jadi tetap ramah lingkungan. Nah, ini udah jadi nih Cak. Kita coba aja yuk masakan kita. Ayo. Gimana coba rasanya ya? Teman-teman mau coba juga buat ya di rumah ya. Oke, ini kita coba dulu pasta carbonara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Oh, Gimana Cak? enak. Creamy banget ya. Jadi kalau kalian suka pedas bisa pakai saus juga ya. Kita coba minumnya. Yang suka diaduk siapa? Yang tim diaduk siapa? Yang nggak tim diaduk siapa? Kalau ibu sih sukanya nggak diaduk. Jadi biarin aja. Ternyata enak diaduk. Yuk kita aduk. Oke, kayaknya kurang manis ya Cak ya. Tapi kalau bagi penyuka kopi kayaknya emang biasanya kadar gulanya juga tidak banyak. Itu aja mungkin dari kita. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Dadah.